Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepi amat ya. Siang hari makan pepaya, boleh juga ditambah nanas. Yang jawab salam saya doakan utangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawan yang paling kencang jawabnya, utang yang paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qaidina wa imamina nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa adlaihi wa ansarihi wa junudihi wa man walah wa man istana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa ala da'watihi wa jahada fi sabili qadihadi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin wa bi min khalqi fa minka wahdak la syarika lak walakal hamdu wa lakal syukru wa ba'du. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih Allah berikan sehat walafiat. Kita masih Allah berikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadat taat pada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi wasilati wa barakati wa karamati suratul Fatihah. Kita kirimkan juga hadiah Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita istiqomah dalam ibadah, dalam ibadat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluarga, istri, suami, anak, cucu yang soleh dan solehat, yang berbakti kepada agama, nusa bangsa, juga kepada masyarakat. Allah anugerahkan kita, mudah-mudahan insyaallah biiznillah pahala berlipat dan dipertemukan kembali bersama keluarga, sanak, taulad dan juga kerabat di Jannatul Firdaus yang penuh nikmat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang memberikan hartanya untuk membangun dan memamerkan masjid ini, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat dan dimudahkan segala urusannya dunia akhirat, diterima semua amal solehnya, dimudahkan dan diberkahi dalam dunia, hartanya, keluarganya, dan seluruh titipan Allah Subhanahu wa taala kepadanya ala hadinnya wa ala kulli salihah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-36 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Al-hadits as-sadis wal thalathun, hadis yang ke-36, yaitu hadis tentang jawami'ul khair, kumpulan-kumpulan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin, barang siapa yang meringankan atau membebaskan kesulitan seorang mukmin, kurbatan min kurabi dunia, kesulitan dari kesulitan-kesulitan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya kelak Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassar ala mu'sirin, dan barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi, dan Allah senantiasa menolong hambanya, madamal 'abdu fi 'auni akhi, selama hambanya menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, dan barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut mendapatkan ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah, di antara rumah Allah, di masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mempelajari kitab Allah Al-Quran, bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan kepada mereka, Allah limpahkan kepada mereka rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarakumullahu fi man 'indah, dan Allah memuji mereka di hadapan yang berada di sisinya, di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Wa man bata'a fi 'amali, dan barang siapa amal perbuatannya kurang sempurna, lam yusrik bihi nasabuh, tidak bisa disempurnakan dengan kemuliaan nasab. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sekalian, ini hadis agak panjang. Kita insyaallah dikit-dikit coba memahaminya. Mudah-mudahan bisa lebih nyaman kita untuk hadis 36. Jawami'ul khair, kumpulan kebaikan. Yang pertama,
Man nafasa kurbatan min kurbid dunia, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, niscaya Allah akan meringankan bebannya kelak di akhirat. Ini poin yang pertama dari sekalian. Ya. Hadis ini sangat padat dengan hadis sekalian. Kita lihat yang pertama ini, man nafasa'an mu'minin, barang siapa yang meringankan, menghilangkan beban seorang mukmin di dunia, min kurabi dunia. Jadi hadis sekalian, kaum muslimin ini digambarkan seperti satu tubuh. Matsal mu'minina fi tarawumihim wa fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid. Oke, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam kecintaannya, dalam kasih sayangnya, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh, Rasulullah melanjutkan, idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kalau ada organ tubuh yang kena sakit, maka yang lain ikut merasakan sakitnya. Contoh saja sakit gigi. Kalau sakit gigi, bukan cuma gigi kadang yang sakit, berasa juga yang lainnya, yang meriang, kadang pusing. Nah, perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya digambarkan Rasulullah seperti satu tubuh yang jika ada satu tubuh sakit, yang lain ngerasain. Kalau belum ngerasain yang lainnya atas sakit satu tubuh yang lainnya, organ tubuh yang lainnya, berarti dia imannya masih belum memadai. Oleh karena itu, merasakan sakit itu di hadis ini digambarkan, kalau ada orang yang kesusahan, yang lain juga setidaknya empati, merasakan kesulitannya, sehingga tergerak untuk membantu, menolongnya, meringankan bebannya. Nah, sebelum itu kita lihat macam-macam atau jenis-jenis kesulitan di dunia. Jadi sekalian, di dunia ini memang darul amal, tempat untuk beramal, bekerja, capek, letih, karena memang Allah siapkan dunia ini untuk beramal. Kapan usah selesainya? Entar di akhirat. Makanya disebut al-wal akhiratu darul jaza. Akhirat itu tempat pembalasan. Yang amal sorenya banyak di akhirat, di dunia, di akhirat nanti Allah kasih banyak juga balasan kebaikan. Tetapi sebaliknya, orang yang amal sorenya sedikit, ya sedikit juga dia nanti menuai balasan di akhirat. Jadi ada sekalian, kalau kita merasa letih, capek di dunia ini, capek banget. Dari nafkah, berangkat pagi, pulang malam, kadang berangkat sebelum matahari terbit, pulang matahari udah nggak kelihatan.
berangkat gelap pulang gelap, capek perjalanan jauh dari Dugul, Cibeber, Cikauripan ke Jakarta, capek pakai motor macet. Nggak usah bimbang, nggak usah banyak berkeluh kesah, karena memang Allah siapkan ini untuk beramal. Dunia Allah sediakan untuk beramal. Dan gitu kadang ya capek-capek panggil Allahu Akbar, syahada Allah, seterusnya hayya 'alas shalah. Nah, orang yang tahu ini bahwa dunia darul amal, udah segera dia penuhi, segera Allah Subhanahu wa taala ke masjid, ke mushola, mampir sholat dulu dalam perjalanan, istirahat sebentar, berhenti, selesai sholat, lanjutin lagi perjalanan pulang atau berangkat. Tuh orang yang ngerti kalau dunia itu darul amal, nanti balasannya di akhirat insyaallah. Jadi jangan buru-buru minta balasan di dunia, belum saatnya. Dan balasan terbaik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu banyak berharap balasan dari manusia. Jangan terlalu obsesif terhadap balasan, apresiasi, cerita terima kasih, penghormatan dari manusia, karena itu sifatnya fana, sebentar. Kadang-kadang hanya terucap secara lisan, tetapi sekedar bahasa diplomatis. Oleh karena itu, harapan terbesar balasan kita hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, itu kehidupan manusia penuh dengan kesulitan, karena memang dunia darul amal, dunia tempat kita untuk beramal, bekerja. Balasannya nanti di akhirat. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat adalah tempat pembalasan, tempat menerima apa yang sudah kita lakukan, balasannya di akhirat. Nah, di antara bentuk kesulitan oleh karena kesulitan-kesulitan ini, maka sayangnya lah seorang muslim, seorang mukmin membantu saudaranya, menolong dia. Apa bentuk pertolongan bantuan? Yang pertama, membantu dia dalam berbuat zalim. Dulu sudah kita bahas hadis tentang perintah untuk menolong saudara kita, baik yang dizalimi maupun yang berbuat zalim. Ya. Jadi membantu pertama hilangkan zaliman wa mazluman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi jelas, tapi kalau menolong, membantu orang yang dizalimi gimana? Orang dizalimi kita tolong, orang yang aniaya kita bantu. Ini kayaknya nggak nyambung. Sebagian para sahabat kata Rasulullah, cara membantu orang yang berbuat zalim, cara menolong orang yang berbuat aniaya adalah tahan dia, cegah dia dari berbuat zalim berikutnya. Itu wajib. Jadi menahan, mencegah, reminding, mengingatkan, apalagi yang punya kekuasaan, power, itu adalah bagian dari kita menolong saudara kita yang berbuat zalim. Itu aja. Karena kalau dilanjutkan, itu namanya kita tidak cinta sama saudara kita yang berbuat zalim. Kalau terus menerusan dia berbuat aniaya, berbuat dosa, berbuat zalim, kita cuek, dedek, kita nggak peduli, kita sama juga dengan membiarkan dia terperosok dalam lembah kesesatan perbuatan dosa. Cegah dia, ingatkan dia, kurangi dia, halangi dia dari perbuatan zalim yang terus menerus. Itu caranya.
wajib juga ditolong, apalagi dia mampu. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man udilla indahu mu'min, barang siapa yang di hadapannya ada seorang muslim atau mukmin yang dihinakan, falam yansurhu, dan dia tidak menolongnya, wa huwa qadir, dia sanggup, ala ayyan suruhu, untuk menolongnya, adzallallahu azza wa jal, Allah akan hinakan dia, ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi yang jadi pemimpin, yang jadi leader, yang punya kekuasaan, kalau cuek terhadap stafnya, bawahannya, anggotanya, dia dihinakan, apalagi agamanya dihinakan, kehormatannya dihinakan. Pemimpin ini, penguasa ini, atau atasan ini punya kemampuan untuk mencegahnya, tapi dia tidak melakukan itu, maka hati-hati kelak. Rasulullah menyampaikan, mengingatkan pada kita, Allah akan hinakan juga dia nanti di akhirat. Hati-hati. Yang berikutnya, meminjamkan harta. Nah, ini penting nih, karena kesulitan ekonomi ini biasanya ya wajar banyak terjadi ketika memenuhi kebutuhan primer yang utama, ya, makan, minum, tempat tinggal, obat karena lagi sakit. Nah, ini yang punya kemampuan kalau berikan kelebihan, ada saudaranya yang kesulitan, maka di antara bentuk nanti Allah mudahkan urusan ini adalah kalau dia juga membantu saudaranya yang sedang kesusahan, misalkan meminjamkan hartanya atau membantunya, bahkan menginfakkannya, sedekahnya, itu lebih bagus. Di surah Al-Muzammil, tadi saya nggak baca sampai selesai itu, ayat 20-nya, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah. Ingat, wa aqridullah, berikanlah pinjaman kepada Allah, qardan hasanah, pinjaman yang baik. Ketika kita meminjamkan harta kita sesungguhnya kepada orang yang membutuhkan untuk menutupi, meringankan beban primernya, itu pinjaman kita kepada Allah melalui dia. Nah, Allah nanti kelak akan memberikan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang memberi pinjaman, maksudnya karena Allah melalui hambanya ini yang kesusahan, pinjaman yang baik, maka niscaya fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, niscaya Allah akan melipat gandakan pinjam pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak kelak di akhirat. Jadi sekalian, ini orang-orang yang suka ngasih pinjaman aja, tapi lihat pinjaman yang bahasanya qardun hasan, pinjaman yang baik, itu bentuknya jangan dikasih bunga, dipinjemin emang cuman dikasih bunga, dilipat gandakan, minyak 100.000 jadinya 200.000, kalau nggak lunas dalam setahun, kalau nggak lunas dalam 2 tahun jadi 300.000, nggak lunas dalam 3 tahun jadi 400.000. Itu bukan qardun hasan. Tapi qardun hasan 100.000 dia pinjam, 100.000 itu dia akan balikan kepada kita. Itu namanya qardun hasan. Man aqrada musliman dirhaman marrataini kana lahu ajru ahadihima law tasaddaqa bihi. Barang siapa memberikan pinjaman kepada seorang muslim 1 dirham,
2 kali, baginya pahala dari satu dari keduanya seperti bersedekah dengannya. Jadi pinjaman pertama wajar, pinjaman kedua itu sedekah. Jadi kalau sering minjamin, saat tadi yang qardun hasan, bukan dilipat gundakan dengan bunga yang berlipat-kali-lipat. Kalau nggak ada juga panggil debt collector, sita asetnya, bukan begitu qardun hasan. Qardun hasan itu yang betul-betul murni menolong dia karena Allah. Baik, itu yang memberi pinjaman. Yang berikutnya, ini pertama gambaran kesulitan kita di dunia. Yang berikutnya kesulitan di akhirat. Kesulitan di akhirat. Ini kalau kita baca, ya Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga Allah tolong kita, Allah selamatkan kita. Beberapa hadis gambaran kesulitan yang pas. Yazma'allahu al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Kelak Allah akan kumpulkan semua makhluknya dari dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semua makhluknya itu Allah kumpulkan fi sa'idin wahid, dalam satu tempat. Fayubsiruhumul nadiru wa yasmi'umud da'i. Kemudian pada saat itu mereka mendengar suara penyeru, pandangannya menebus mereka. Jadi ada yang memanggil, menyeru. Saat dikumpulkan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak dahulu pertama kali zaman Nabi Adam sampai kelak hari kiamat, dikumpulin, ada yang memanggil, ada yang menyeru. Fayaqulu ba'dun nas, sebagian manusia yang saat itu dikumpulkan ada yang berkata, ala tarawna ila ma antum fihi ila ma balagakum. Tidaklah kalian melihat apa yang sedang kalian alami hari ini? Kita ternyata kembali hidup, Allah hidupkan, dikumpulkan semua. Ala tanzuruna ila man nashfa' lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian melihat siapa yang dapat memberi syafaat kepada kalian di sisi Tuhan kalian? Yang kita butuhkan saat ini, kata makhluk manusia yang dikumpulin saat itu, kita perlu syafaat, pembelaan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kelak hadis kalian, kita di waktu ketemu lagi di hari dikumpulkan, namanya mahsyar, yaumul mahsyar. Hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghuralan. Kelak pada hari mahsyar tadi itu, ketika manusia makhluk dikumpulkan semua dalam satu tempat, mereka dikumpulkan dengan kondisi hufat. Hufat itu nyeker, nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nyeker. Urotan, urotan itu telanjang, nggak pakai baju. Gurolan, gurolan itu artinya tidak berkhitan. Ya, bagi sebagian orang yang tidak khitan kelihatan karena kondisi memang nggak berbusana sama sekali. Qultu ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ya Rasul, kalau itu laki perempuan kan dikumpulin nih dalam satu tempat, pada saling lihat satu sama lainnya, kan nggak pakai pakaian tuh, urotan telanjang, nggak ada busana, saling lihat ya Rasul sama lainnya, apa nggak malu, apa nggak risih? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyan surabatu ilaman. Wahai Aisyah, urusan saat itu lebih besar, lebih merepotkan mereka dari sekedar melihat satu sama lainnya. Jadi udah lagi yang
memperdulikan pakaian atau nggak pakai pakaian. Kenapa? Yang dihadapinya urusan yang sangat berat bagi mereka, susah, udah cuek dengan kondisi badan, kondisi laki perempuan, nggak peduli lagi dengan itu. Gimana kesulitan kondisi saat itu digambarkan dalam hadis yang lain. Itu hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya hadis dari Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Yaqumu ahaduhum, salah seorang di antara kalian berdiri fi rahhi, di antara genangan keringat. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kelak kita waktu dikumpulkan itu kondisi kita ini berkeringat. Di tengah masing-masing keringat, ila ansofi udunai, genangan keringatnya itu sampai ke pertengahan telinga kita. La haula wala quwwata illa billah. Kira-kira nih ukuran normal manusia tingginya berapa? Taruhlah 1,5 meter kali ya, sampai tengah telinga kita ini. Nah, kondisi mahsyar kita dikumpulkan itu nanti kita berkeringat, keringatnya tuh banyak sampai ke tengah kuping kita ini. Jadi nggak peduli lagi sama yang telanjang, yang nggak pakai pakaian, nggak pakai busana. Berat. Bahkan diceritakan dalam hadis yang lainnya itu, saya nggak sebutin ya, matahari itu di atas mereka. Saking panasnya itu yang kemudian mereka berkeringat. Keringatnya bukan kayak kita netes, apa sekedar ya, basah baju kaos. Ini sampai, kalau kita mungkin banjir keringat, banjirnya sampai ke atas kuping, tengah kuping. Itu gambarannya kita akan seperti nanti hadirin sekalian hadirat. Itu penderitaan yang sangat dahsyat bagi manusia yang Allah kumpulkan saat itu pada hari mahsyar. Nah, yang Allah mudahkan diantaranya dalam menghadapi kondisi susah itu yang biasa memudahkan orang lain ketika di dunia. Yang Allah kasih keringanan, nggak berasa panas walaupun matahari dalam kondisi dekat di kepala dia, dan dia tidak sampai bercucuran keringat, tidak sampai bergenang air keringat, adalah orang yang biasa membantu saudaranya. Termasuk tadi yang biasa ngasih pinjaman kepada saudaranya, pinjaman yang baik tanpa ada bunga, tanpa ada kelipatan-kelipatan menyusahkan orang itu. Bahkan ya sudahlah, tidak apa-apa, ikhlasin saja, niatin sedekah aja. Nah, yang model begini dia kelak Allah mudahkan ketika menghadapi situasi tersulit di padang mahsyar tadi itu, ketika matahari dekat mata kita, dekatkan kepala kita, keringat kita sampai ke sini. Santai dia, nggak merasakan panas, nggak ada keringetan. Makanya tadi saya bilang di dunia itu darul amal. Dunia itu tempat kita beramal soleh sebanyak-banyak. Balasan nanti minta sama balasan ya Allah, berikan balasan atas amal saya ini di akhirat, dan Allah berikan itu nanti. Tapi kalau orang yang ngasih pinjaman, bahkan dicari orang yang kesusahan, jadi objek, jadi komoditi, wah, lu susah lu ya, betulan nih, dah pinjam sama gua aja, kasih. Besok kalau ada pinjam lu balikin gua, jadi 100.000 jadi 150.000, berapa saya pinjamin? Nggak bisa balikin lagi, yang dinaikin lagi 200.000, dinaikin lagi, pokoknya kembali bunga-bunganya berkali-lipat. Itu bukan hubungan hasan. Orang yang model begini udah keringatnya sampai sini, susah dia. Tapi kalau yang ngasih pinjaman kayaknya dulu dikodam,
ada kelebihan, ada keringanan, bayar. Segitu juga bayarnya. Yang model begini nggak berasa panasnya matahari, nggak berasa, nggak ada keringatnya. Yang biasa menolong orang yang dizalimi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencegah orang berbuat zalim, Allah tolong. Nggak berasa itu matahari di atas kepalanya, nggak ada itu keringat sampai membanjiri tubuhnya. Santai aja, karena Allah tolong dia. Yang dia butuhkan pertolongan saat itu, dan tidak ada pertolongan yang bisa diberikan kecuali pertolongan Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Al-mulku yawma idzin lillah. Hanya sekalian, ya. Itu tentang kondisi kesulitan di akhirat, gambarannya kurang lebih seperti yang dia gambarkan oleh Rasulullah SAW yang saya sampaikan. Dan kita insya Allah sesi berikutnya, ini waktunya sudah selesai. Insya Allah kita akan lanjut baru satu kalimat ini. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allah an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan atau bahkan membebaskan dari seorang mukmin kesulitan, dari kesulitannya di dunia, niscaya kelak Allah akan mengangkat, menghilangkan, meringankan kesulitannya dari kesulitan yang akan dihadapi di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang hamba-hambanya yang mudah menolong orang, membantu orang, meringankan beban orang semampu kita, hanya karena menginginkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Dan semoga menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma bima 'allamtana wa rzuqna uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wasama ila syidda sahla wa la aqibata lil muttaqin wa la ilaha illallah mu'minin ala hadinihi wa ala kulli shay'in wa ila tanbihi sallallahu alaihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum wallahu waliyyut taufiq. Qari'akum taufiq nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.